Jadi dari BPJS Ketenagakerjaan Ibu Indiana ini pas sekali. Nah, ini masih ada kesempatan karena kami dikasih waktu untuk session ini adalah pukul 14:35. Masih ada beberapa waktu. Kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada 1, 2, 3, 4. Banyak sekali. Iya, saya bagi satu-satu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tempat dari sebelah paling kiri saya dulu. Nggih. Monggo, Pak. Yang depan ini, nggih. Disebutkan namanya, dari masjid mana. Mohon to the point nggih pertanyaannya biar lebih efektif nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrullah Yazdi dari Masjid Abdurrahman Al-Ghifari, Gilingan. Yang mau saya tanyakan, tadi ada penjelasan dari Ibu moderator tentang kecelakaan, jaminan kecelakaan kerja yang aktivitasnya berhubungan dengan masjid. Apabila kecelakaannya di luar kegiatan dakwah itu gimana, Pak? Dan persyaratan untuk yang kedua, persyaratan untuk daftar jadi BPJS Ketenagakerjaan melewat marfat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pilih 3 dulu. Nanti setelah 3 kami buka sesi kedua. Monggo yang dari tengah. Tadi siapa? Yang dari sisi sini ada enggak, Mas Habib? Tidak ada. Kalau tidak ada langsung ke sini, Ibu. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati dari Masjid Jami Muhammad Tahir Yasoloto. Yang ingin saya tanyakan, untuk pendaftaran jadi anggota BPJS Ketenagakerjaan itu dari imam dan marfot. Lah itu kalau setahu saya preminya itu dari mana? Itu saja, apa dari masjid kami atau katanya ada bekerjasama dengan Basnas, apa yang mengcover Basnas atau dari masjid kami sendiri. Dan yang kedua, batasan usia itu tadi, itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dari sisi lurus saya, nggih, yang itu Mas. Terus itu yang, nggih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin saja, kami mewakili, nama kami Wardoyo dari Takmir Masjid Arihab Kedung Lumbu. Ingin menanyakan mengenai masalah kepesertaan dari BPJS itu sendiri, yaitu kami ya dalam hal ini selain kami sebagai takmir, kami juga masih bekerja. Dan sampai saat ini tuh di pekerjaan kami memang tidak mengikutkan BPJS. Mulai dari saya bekerja umur 40 tahun sampai 58. Dan alhamdulillah ada angin yang mengharuskan batasan itu sampai 65. Nah, nanti apabila kami itu diikutkan, saya kira saya sangat bersyukur. Kemudian untuk tadi seperti yang ditanyakan Ibu tadi, persyaratannya itu apa saja, kemudian nanti untuk pembayaran premi itu apa melalui Basnas atau kita sendiri melalui masjid itu membayar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Sementara 3 dulu nggih, biar supaya fokus jawabannya. Kami rangkum untuk pertanyaannya ini adalah, kalau seandainya peserta BPJS Ketenagakerjaan ini ternyata ini mohon maaf, mungkin moga-moga juga tidak terjadi,
mengalami kecelakaan di luar dakwah. Itu nggih. Kemudian kalau saya lihat tadi dua orang berikutnya atau tiga-tiganya ini menanyakan syaratnya untuk mendaftar seperti apa. Sedangkan yang ketiga tadi untuk preminya yang bayar itu dari takmir atau dari Basnas. Nah ini nanti bisa saya jawab, bisa Ibu juga jawab. Nggih, yang khusus ke Basnasan nanti Basnas yang jawab. Monggo Ibu, nggih. Baik, izin nggih Bapak. Terkait tadi pertanyaan pertama kecelakaan di luar dakwah ngoten nggih. Jadi saya lupa menyampaikan bahwa untuk program ini Bapak itu bisa mendaftarkan dua jenis pekerjaan. Seperti yang kemarin 26 itu ada yang mendaftarkan sebagai dakwah di masjid atau imam, yang kedua itu pedagang. Sehingga kami berikan kesempatan untuk menambahkan pekerjaan di luar dakwahnya. Gitu Bapak. Jadi misalkan pemilik usaha gitu nggih, dagang. Nah, itu boleh dimasukkan asalkan nanti di pendaftarannya itu memang disertakan. Kayak kemarin yang hadir ke kantor itu saya minta KTP-nya ditulis nih, pekerjaan lainnya apa. Gitu. Jadi bisa Bapak. Itu nggih. Kami berikan dua opsi pekerjaan. Itu tentunya yang pertama tetap di tokoh keagamaan nggih, yang kedua baru pekerjaan lainnya. Begitu. Kemudian untuk syarat pendaftarannya, syarat pendaftaran itu cukup mudah seperti yang kemarin sudah mengumpulkan KTP, hanya yang dibutuhkan KTP dan nomor handphone. Kalau Bapak Ibu tidak punya nomor handphone, boleh nomor handphone anaknya. Itu nggih. Selebihnya nggak ada lagi, syaratnya cuma dua itu. Kemudian untuk batasan usia memang di 65 tahun Ibu. Jadi kalau misalkan di atas 65 seperti apa? Kalau di atas 65 itu harus digabung dengan satu organisasi. Itu seperti masjid besar itu satu organisasi nggih, Kiai nggih. Jadi satu organisasi contohnya kayak Masjid Agung itu semuanya satu organisasi, semua masuk di atas nama Masjid Agung. Tapi kalau tadi yang saya jelaskan atau kemarin yang kami serahkan ke Basnas itu adalah atas nama pribadinya. Perbedaannya di sana. Itu. Jadi untuk mengakomodir yang di atas 65 itu seperti itu. Gitu nggih. Nah, terkait batas usia ini tadi di bawah 65 itu masih bisa didaftarkan meskipun misalkan nih usia 65-nya itu nanti Januari 2026. Saat ini atau bulan ini masih bisa didaftarkan. Tapi kalau sudah nanti menginjak Januari itu sudah tidak bisa didaftarkan. Tapi untuk pembayarannya, perlindungannya bisa panjang sampai kapanpun. Itu terkait usia. Itu nggih. Nah, terkait dengan pembayaran, Bapak izin, kemarin yang kami setorkan ke ke Basnas dari BPJS Ketenagakerjaan itu adalah program yang mandiri. Yang tidak ada atau bukan bernama masjidnya, tapi atas nama pribadi orang-orangnya. Sehingga listnya adalah relawan atau tokoh keagamaan Basnas gitu. Jadi dibayarnya dari Basnas, itu semuanya atas nama individu dan campur dari masjid manapun. Itu nggih. Monggo Bapak untuk yang selanjutnya. Jadi kalau tambahan saja untuk persyaratan masjid yang mau mengajukan marbot atau imamnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Basnas, itu satu syaratnya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Basnas yang isinya adalah permohonan untuk dibantu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, minimal menjadi marbot dan imam adalah 5 tahun. Oke, kami mensyaratkan ini sebagai bagian dari semacam reward kepada beliau yang sudah mengabdikan diri selama 5 tahun. Oke. Kemudian tapi itu bukan syarat mutlak nih. Nanti kalau ada permintaan baru setahun, 2 tahun, kita akan lihat track recordnya pada saat beliau menjadi marbot, menjadi imam itu seperti apa. Kemudian asnaf yang kami ambil karena premi yang kami bayar nanti kami ambil dari dana zakat, maka asnafnya adalah fakir atau miskin. Oleh karena itu maka kami meminta ada tambahan untuk
surat keterangan miskin dari kelurahan. Jadi keterangan RT, RW, kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah dari keluarga miskin. Biasanya kalau sudah terdaftar miskin di kelurahan itu sudah langsung di print, ada data gakinnya itu ada. Kalau ternyata tidak ada, maka pengurus takmir bisa menjadi semacam penjamin bahwa yang bersangkutan memang miskin. Mungkin karena tugasnya hanya sebagai marbot saja, tidak bekerja di mana-mana. Nah, itu bisa ketua takmir memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan adalah miskin. Kemudian juga ada surat keterangan dari masjid yang bersangkutan yang menyatakan memang betul yang bersangkutan adalah marbot yang sudah bekerja sekian tahun. Namun demikian, semua berkas yang masuk tetap sesuai dengan SOP Basnas, ada validasi lapangan. Jadi nanti tim kami yang dari Waka 2, Wakil Ketua Bidang Tasaruf akan mendatangi masjid yang bersangkutan untuk memastikan bahwa data yang disampaikan benar, kemudian personalnya ada, dan masjidnya juga sesuai dengan regulasi yang ada pada kami, harus berada di Surakarta. Itu. Karena ada beberapa hari yang lalu ada yang mengajukan itu, setelah kami cek masjidnya itu ada di Gentan. Aku wong Ngentan, ngajukin yang aku. Saya rumahnya kan Gentan nih. Mengajukan ke saya. Nah saya katakan, ini tonggo dewi ternyata. Ini mboten saged. Ya, kami bantu untuk menyampaikan ke Basnas Sukoharjo karena Gentan wilayahnya Sukoharjo. Nanti kalau masih ada keterangan yang belum jelas, bisa Bapak sedaya rawuh wonten Basnas. Tapi saya kira dengan syarat tadi yang kami sampaikan, insya Allah itu bisa sudah cukup untuk diproses di Basnas. Nah, karena ini bulan terakhir di tahun 2025, sementara waktu segala permohonan kami tutup dulu sampai dengan tanggal 7 Januari. Khusus untuk yang ini, permohonan dibiayai premi untuk BPJS Ketenagakerjaan. Karena kami harus melakukan pelaporan, penyusunan laporan, juga penyusunan RKAT tahun 2026. Kemudian kami juga ini baru fokus untuk penggalangan dana Sumatera, Aceh dan sebagainya, sehingga kami kemarin ya karena mohon maaf SDM kami terbatas, maka untuk semua permohonan sampai dengan tanggal 6 kami sementara stop. Namun untuk Bapak Ibu jika menemukan atau menemui mustahik yang kategori kemanusiaan dan kesehatan, masih bisa dimintakan bantuan ke Basnas. Seperti tadi malam jam 10 malam ada yang telepon ke saya, Pak, ini ada warga kami yang meninggal dunia sebatang kara, tidak punya sanak famili. Nah itu bisa diajukan ke Basnas. Insya Allah segera kami follow up, bisa segera kami bantu karena kemanusiaan. Atau misalkan ada yang, ya mohon maaf, moga-moga ya tidak terjadi, ada yang kena musibah, rumahnya kebakaran, atau mungkin karena hujan tiba-tiba saja rumahnya atapnya ambruk, masih bisa kami follow up. Jadi yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan insya Allah bisa kami. Mengatakan, nah ini karena waktunya tinggal beberapa menit, masih ada kurang lebih 7 menit. Kami ya satu, yang sana ada, yang sana sendiri, nggih, satu-satu nggih, depan semua. Mas Agung minta tolong. Pertanyaan disampaikan secara to the point, diperkenalkan. Oh nggih, monggo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Suryo dari Masjid Baitur Rahmah
yang ditunjuk sebagai masjid besar Kecamatan Jebres. Pertanyaan kami, apakah kalau kami nanti mendaftarkan marbot atau takmir itu bisa dibayar premi atau iurannya itu dari kas masjid? Tadi kan begini Pak, ada 16.800 ya Pak ya. Ini ada 2 program ya kalau tidak keliru. Satu adalah kecelakaan kerja. Lalu kalau itu bisa dibiayai oleh kas masjid, ya, mungkin kami nanti akan berbicara dengan Pak Takmir masjidnya. Kebetulan saya bukan takmirnya, tapi saya diutus oleh Pak Takmirnya. Karena ini program ini sangat membantu sekali kepada marbot kita. Memang marbot kita ini ada 3. Setiap bulannya juga kami berikan sekedar bukan gaji ya mungkin ya, karena tidak seberapa, masih di bawah UMK. Itu yang kami pertanyakan. Kalau memang boleh, ya nanti kami akan berbicara dengan Pak Ketua Takmirnya. Barangkali nanti bisa ditindaklanjuti. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nama saya Budi Hirono dari Masjid Al-Falah Gilingan. Yang ingin saya tanyakan yang pertama berkaitan dengan JKK tadi. Kalau itu berkaitan dengan asuransi yang lain. Misalnya ada dari Jasa Raja, kemudian saya juga ikut UMKM. Di UMKM juga diadakan itu dari asuransi yang lain. Dan terus itu klaimnya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah yang berkaitan dengan atas nama lembaga tadi, itu preminya bagaimana? Itu urunan atau jadi satu atau tetap dihitung satu-satu gitu? Termasuk nanti klaimnya juga bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari Masjid Darmoyoto Nusukan. Pertanyaannya satu, saya ini guru ngaji dan juga imam masjid. Nah, guru ngaji itu dapat insentif dari wilayah, itu sudah dipotong untuk BPJS tenaga kerja tiap bulan. Nah, apakah sebagai imam juga perlu didaftarkan BPJS tenaga kerjaan? Yang kedua, kematian itu ada 2. Kematian dalam rangka kerja, 1. Kemudian yang kedua, kematian di luar kerja. Manusia itu tempat khilaf dan dosa. Ini ada takmir mati atau marbot mati itu khilaf. Nyolong pitik digebuki wong, mati. Apakah itu klaimnya bisa keluar? Jadi kriminal. Nah, yang ketiga, anak yang diberikan asuransi diberikan beasiswa, itu apakah hanya anak angkat atau boleh anak kandung? Apa anak angkat bisa? Ini dipelihara dari kecil. Apakah bisa mendapatkan beasiswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling banyak ini pertanyaannya. Tapi menarik pertanyaannya, Pak Yai Ahmad. Yang terakhir, monggo depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Wilanto dari Masjid Laweyan. Saya menanyakan untuk jatah dari masjid apakah hanya 1 orang untuk mendaftarkan ke BPJS ke tenaga kerja itu? Yang kedua, apakah seperti BPJS kesehatan itu dalam artian dalam setelah saya mendaftar, kalau saya juga bisa untuk ikut di dalamnya dulu. Dalam jika saya mendaftar BPJS ketenagakerjaan, apakah yang masuk dalam kakak saya juga ikut tercover dulu? Nah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang pertama, kalau BPJS Marbot itu dibiayai oleh takmir masjid ini boleh apa tidak, gitu kan? Nah, nanti bisa dijawab oleh Ibu. Kemudian yang kedua, untuk masalah cuma 1 atau 2 Pak tadi? 1 nggih. Kalau Pak Kiai Ahmad, Pak Kiai tadi? Asuransi yang lain ya. Bagaimana dengan
peserta yang sudah mengikuti asuransi yang lain, bagaimana nanti klaimnya gitu. Kalau yang Pak Ahmad ini banyak sekali bagaimana kalau BPJS Ketenagakerjaan ini beliau sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyuluh agama, tapi beliau juga imam. Nah, apakah masih perlu untuk ikut? Terus kemudian masalah anak yang ini mau anak angkat apa anak yang bagaimana gitu, nggih? Nggih. Ya, terus kemudian ada marbot karena faktor ya khilaf ya. Ya, akhirnya melakukan pidana, digebuki, meninggal lah. Apakah ini bisa di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan apa enggak? Ya, kemudian untuk yang terakhir tadi masalah jatah, yang dimaksud jatah apa nih wong nggih? Oh, nggih, untuk seperti halnya BPJS Kesehatan itu nggih. Kan itu harus masuk semua gitu maksudnya nggih. Apakah BPJS Ketenagakerjaan itu ketika mendaftar, apakah semua yang di dalam KK itu harus mendaftar atau tidak? Oke Ibu, silahkan. Oke, baik Bapak. Yang pertanyaan pertama terkait pembayaran menggunakan kas masjid. Nah, kalau terkait hal ini kami kembalikan Bapak. ADART-nya bagaimana ngoten? Kita kan tahu besarannya berapa ya. Lalu misalkan saja pengalaman, kalau membangun yang luar biasa 100 sampai 200 juta saja, tidak masalah. Kalau iurannya hanya 16 juta, 16.000 Pak. 16.000. Enggak sampai juta Pak. Sampai itu, kalau kita mendaftarkan satu bulannya sekian ya, baik. Kalau dari sisi kami BPJS Ketenagakerjaan Bapak, kami tidak melihat sumbernya dari mana, begitu. Sehingga kalau diizinkan ADART-nya memungkinkan, monggo silahkan. Gitu jadi bisa. Misalkan takmir masjidnya ada 20 orang, mau dibayarkan pakai kas semua, itu boleh. Cek, ngoten nggih. Jadi perlindungannya yang kami lihat adalah melekat pada yang didaftarkan siapa, terus sudah pembayaran itu kami lindungi. Jadi untuk kami bebas. Nah, terkait dengan boleh atau enggaknya, monggo silakan nanti sesuai dengan aturan dari Masjid Agungnya. Ngoten nggih. Kemudian yang kedua, kalau ada asuransi lain bagaimana, seperti contohnya Jasara Harja atau mungkin mohon maaf ada yang menggunakan asuransi swasta, ngoten nggih. Baik. Kalau Jasara Harja kan plat merah nggih Bapak. Terkait dengan kecelakaan Jasara Harja itu yang di jalan, itu ada dua kemungkinan Pak. Yang pertama, kalau kecelakaannya tunggal, itu biasanya Jasara Harja tidak mengcover. Atau misalkan dia kecelakaan ganda, tapi tidak memiliki SIM atau tidak memiliki STNK, itu juga tidak di-cover. Sehingga kalau ada hubungannya dengan pekerjaan, itu bisa ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun jika misalkan dua kendaraan, kemudian syarat-syaratnya lengkap, itu memang harus Jasara Harja dulu. Tapi Jasara Harja itu memiliki maksimal Bapak. Maksimalnya itu hanya di 20 juta. Sementara untuk kecelakaan di jalan raya identiknya, tidak semua nggih, tapi identiknya kan habisnya lebih banyak. Nah, kalau habisnya lebih dari 20 juta, sisanya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Jadi habiskan dulu plafonnya di Jasara Harja, baru nanti pengcoverannya dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan hal ini sudah diketahui juga dari pihak rumah sakit Bapak. Biasanya rumah sakit itu udah tahu harus alurnya itu seperti apa. Gitu. Nah, tapi kalau kondisinya adalah Bapak memiliki asuransi swasta, misalkan kita sebut aja Prudent misalkan. Setahu saya swasta itu ada macam-macam juga. Misalkan tidak mengcover wujud kecelakaan, hanya bisa penyakit. Atau misalkan ada juga yang mengcover bisa double cover, double claim. Nah, itu terserah silahkan. Tapi yang jelas kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan, kalau misalkan mau digabungkan atau didobelkan dengan kesehatan itu tidak bisa. Itu termasuk dengan Jasara Harja juga tidak bisa karena kami sama-sama lembaga negara. Nah, kalau ada yang punya asuransi swasta, mereka biasanya double cover. Nah, ini sedikit informasi saja nggih. Biasanya yang double cover itu pengcoveran di rumah sakit silahkan gunakan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian minta dari rumah sakit fotokopi atau slip pembayaran itu untuk disimpan oleh Bapak. Nanti untuk double covernya ke yang swastanya. Itu nggih. Jadi pengcover pertama silahkan gunakan ketenagakerjaannya atau dari negaranya. Termasuk Jasara Harja pakai dulu Jasara Harjanya. Kalau punya asuransi yang bisa double cover, alhamdulillah bisa di cover oleh yang swasta untuk istilahnya uang cashnya.
Itu. Karena untuk BPJS Ketenagakerjaan memang tidak memberikan cash, kami berikannya dalam bentuk santunan, yaitu pengobatan tadi. Ngaten nggih Bapak? Kemudian cara klaimnya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, kalau terjadi kecelakaan kerja, tadi kami sudah kerjasama dengan rumah sakit besar di Surakarta. Itu nggih, Kasih Ibu sudah, Muwardi sudah, rumah sakit UNS sudah, ortopedi sudah, Karima sudah. Itu. Nah, kecuali kalau yang di Solo ini yang belum itu kami JIH itu belum. Sehingga kalau terjadi kecelakaan kerja, langsung bawa ke rumah sakit besar. Tidak perlu rujukan, tidak perlu surat, misalkan vaskes 1 saya di puskesmas A gitu, nggak perlu ke puskesmas. Begitu terjadi kecelakaan misalkan tadi di Solo Grand Mall, bawa ke Kasih Ibu, tunjukin minimal KTP. Kalau nggak bawa kartu BPJS Ketenagakerjaan minimal KTP, karena kita itu pengecekannya eligible itu menggunakan nomor NIK Bapak Ibu. Nah, NIK itu kan sudah dari pemerintah udah single data nggih. Nah, nanti yang kami gunakan juga adalah NIK. Sehingga kalau tidak bawa kartu aman saja. Yang penting bawa NIK atau kartu penduduk. Atau kalau tidak bawa kartu KTP, sekarang kan SIM juga sudah ada nggih. Nomornya itu adalah nomor NIK. Nah, itu juga bisa digunakan untuk lapor ke rumah sakitnya. Nah, nanti pihak rumah sakit yang akan mengkonfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu datang lagi ke kantor kami, tidak perlu. Infokan saja di rumah sakit, saya peserta BPJS Ketenagakerjaan, kronologinya adalah seperti ini, diceritakan. Nanti rumah sakit yang akan mengkonfirmasi ke kami. Gitu nggih? Nah, kemudian dari ini nanti biaya pengobatan, misalkan nih rumah sakit, oh iya benar ini bisa di cover ketenagakerjaan, berarti nanti dari rumah sakit yang akan menagihkan ke kami. Bapak Ibu tidak perlu menagihkan lagi. Gitu. Nah kalau misalkan nih, oh ternyata ini bukan rangkaian dari pekerjaan, misalkan nih memang tadi ada pengajian, tapi ternyata sudah pulang dulu, terus baru main sama keluarganya. Terjadi kecelakaan di jalan. Nah itu biasanya rumah sakit juga udah tahu harus masuk ke kesehatan atau jasara harja. Itu nggih. Jadi konfirmasi ini akan dilakukan di rumah sakit Bapak. Tidak perlu langsung datang ke BPJS Ketenagakerjaan. Ngaten nggih. Kecuali di JIH atau misalkan di klinik-klinik kecil yang belum kerjasama. Otomatis nanti Bapak Ibu akan membayarkan terlebih dahulu baru rembes ke kami. Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sudah masuk di keagamaan provinsi nggih mungkin Bapak. Nah, untuk yang sudah masuk ke keagamaan provinsi tidak perlu daftar kembali Pak. Itu karena kepesertaannya sudah sama-sama terkait keagamaan. Kecuali Bapak dagang gitu nggih di luar kegiatan keagamaan atau punya usaha. Nah, itu daftar lagi bisa, karena yang di cover dari provinsi adalah kegiatan keagamaannya. Seperti pertanyaan pertama tadi Bapak, bahwa kalau kecelakaannya di luar keagamaan gimana? Urusan pekerjaan lain. Nah itu memang tidak di cover. Kalau tadi ini terdaftarnya 2, keagamaan juga di urusan usahanya sendiri juga ada. Nah itu tercover. Itu nggih. Jadi kalau untuk keagamaan yang dari provinsi itu memang harus daftar lagi kalau ada usaha lain. Oke, selanjutnya adalah mohon maaf tadi ada kematian karena hal lain di urusan pekerjaan gitu nggih, misalkan mohon maaf digebuki kan nggih. Nah, ini kita lihat dulu Bapak. Digebuki ini apakah dalam rangka misal nggih. Ini memang marbot masjid, memang 24 jam menjaga masjid. Kemudian ada mohon maaf maling gitu nggih, mau ambil amal di masjid. Nah, dia mempertaruhkan itu, kemudian sama malingnya ditusuk. Nah, itu masuk kecelakaan kerja. Itu meninggal karena kecelakaan kerja bisa. Tapi kalau tadi dia melakukan hal yang tidak diinginkan di luar urusan pekerjaan dan meninggal, itu pakainya tetap dapat santunan Pak, tapi jaminan kematian yang 42 juta. Tapi kalau tadi membela masjidnya kemudian ditusuk maling, itu 70 juta. Tapi asal meninggal itu pasti dapat santunan kematian. Ngaten J. Jadi tidak ada batasannya Pak. Yang penting meninggal pasti dapat. Selanjutnya 3 lagi nggih izin Bapak. Beasiswa untuk anak. Ini boleh, mohon maaf boleh anak angkat, boleh anak kandung. Tapi harus terdaftar di kependudukan Bapak. Jadi kalau misalkan mohon maaf, misalkan ada
Yang kedua, ngoten nggih, tapi tidak ada di KK, kami tidak bisa menyalurkan. Harus 1 KK. Jadi mohon untuk dapat dijadikan 1 KK. Ngoten nggih, Bapak. Gitu. Jadi yang penting yang kami lihat adalah data kependudukannya. Sekali lagi kami hanya menggunakan single identity atau NIK. Gitu. Yang selanjutnya, apakah kuota yang terdaftar di BPJS per masjid hanya 1 orang? Ini tidak, Bapak. Tidak hanya 1 orang. Seperti tadi yang saya utarakan bahwa ada yang usia 65 mau didaftarkan nggak bisa, itu justru harus 1 rangkaian anggota masjidnya, anggota takmirnya. Gitu. Tapi untuk misalkan individu tadi mau mengajukan ke Basnas, nanti boleh koordinasi dengan Bapak nggih terkait dengan apakah 1 masjid bisa lebih dari 1 orang untuk yang dibayarkan oleh Basnas. Tapi kalau untuk tadi misalkan pakai kas masjid bisa, semuanya didaftarkan bisa. Yang terakhir, BPJS Ketenagakerjaan tercover 1 KK atau pembayarannya harus 1 KK atau tidak? Untuk kami hanya yang bekerja saja, Bapak. Jadi kalau 1 KK-nya 5 orang, yang bekerja hanya Bapak kepala keluarga, berarti yang bayar hanya 16.800, tidak perlu dikalikan 5. Itu. Jadi ini melindungi pekerjanya saja. Membayarnya hanya pekerjanya saja, tidak perlu 1 KK dan tidak diwajibkan 1 KK. Ngaten nggih? Baik, mungkin itu pertanyaannya sudah terjawab semua nggih. Monggo ada tambahan Bapak, silakan. Mohon maaf karena sudah di WA sama panitia untuk segera mengakhiri karena setelah ini masih ada sesi yang lain yang lebih penting, sehingga kami selaku moderator sementara waktu akan mengakhiri. Hanya nanti kalau ada yang masih perlu ditanyakan yang berhubungan dengan Basnas, bisa dengan saya atau silaturahmi ke kantor. Begitupun yang BPJS Ketenagakerjaan bisa datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan nggih, di Tipes Bayangkara nggih, Jalan Bayangkara. Di sana semua CS-nya itu ramah-ramah dan tastes satset jawabannya. Saya sudah beberapa kali ke sana, ada pertanyaan apapun dijawab dengan satset tastes. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih selaku moderator atas respon yang sangat luar biasa dari para peserta tentang sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan ini. Tentunya tiada gading yang tiada retak, pasti ada kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk pemateri dan moderator kita pada siang hari ini. Demikian Bapak Ibu, materi pertama sudah selesai, kita menuju ke materi kedua, yaitu implementasi Masjid Ramah di Kota Surakarta, yang akan dipandu oleh Bapak Pardi SAG MSI dengan narasumber kita Bapak Haji Ahmad Ulin Nurhafsun STHI MPDI. Kepada beliau berdua waktu dan tempat kami haturkan.